Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita ketemu lagi di materi pembelajaran kursus pemrograman buronan Delphi berbasis online. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-16. Kita akan membuat aplikasi impor file Excel ke database ya. Kemudian nanti di pertemuan ke-17 nya kita akan membuat ekspor database ke Excel atau kebalikannya. Baik, langsung saja, jangan berlama-lama. Kita siapkan dulu folder penyimpanannya terlebih dahulu. Kita buat folder pertemuan ke-16. Di sini sudah saya siapkan database yang sudah jadi. Kita buka dulu isi daripada database-nya. Nama database-nya database. Kemudian nama tabelnya penduduk. Kemudian field-nya di sini kita buat ada nomor urut, kemudian knob, kemudian letak objek pajak, kemudian nama wajib pajak, kemudian alamat wajib pajak. Kemudian untuk size-nya boleh disesuaikan masing-masing ya. Oke, udah itu kalau sudah selesai, file yang kedua yang kita siapkan itu adalah file Excel. Buat saja nama filenya penduduk. Kemudian file Excel ini itu filenya ini harus sama dengan di database-nya ya, yang kita buat tadi, file di tabel penduduknya. Kemudian nanti isinya boleh diisi sesuai dengan contoh yang ada di sini atau boleh pakai data bebas. Yang penting untuk knob-nya ini sama nomor urut ini jangan ada yang ganda ya. Jangan ada yang sama untuk nomor urut dan knob-nya. Kemudian letak objek pajak juga bebas, hanya untuk contoh. Kemudian nama juga boleh bebas. Buat saja datanya paling banyak 10 dulu karena kita masih untuk mengetes. Namun berdasarkan pengalaman saya bahwa coding ini atau aplikasi ini bisa digunakan untuk mengimpor data dari Excel itu lebih dari 14.000 data ya, misalnya data penduduk ini. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Kita masuk ke Delphi-nya ya. Namun nanti kita akan buat desainnya seperti yang ada di modul ini, seperti ini desainnya. Ini ya desainnya. Kemudian nanti komponennya yang dibutuhkan, kemudian nanti komponen koneksi yang dibutuhkan. Kemudian di bawahnya ini sudah saya siapkan codingnya lengkap, jadi silahkan di download codingnya. Bagi kawan-kawan yang lain yang membutuhkan codingnya, silahkan WA secara pribadi ya. Oke, langsung saja kita buat desainnya. Kita ke file new VCL from application. Oke. Kita ubah judulnya aplikasi impor ya. Di captionnya oke, kita ubah background colornya bebas. Kawan-kawan mau diubah warna apa saja. Selanjutnya kita akan ambil dua buah label ya untuk membuat judul.
Oke, sekarang kita ambil komponen yang pertama adalah panel. Captionnya kita hapus panelnya, lalu kita ubah warnanya supaya agak berbeda. Lalu di atas panel ini kita ambil label. Sini kita kasih captionnya, pilih file Excel, kemudian kita ambil edit, kemudian buton 1 2 3 4 5. Oke, di sini browse, hapus list view, kemudian simpan ke database. Kemudian kosongkan, simpan ke database, kosongkan database. Kemudian keluar. Ukurannya agar lebih besar. Oke, selanjutnya kita ambil komponen list view, kemudian komponen DB grid. Kita ambil list view, di additional ya. Kita coba di Win32. Ya, ada di Win32 list view. Kita gunakan list view yang
paling mudah yang tanpa menggunakan table. Ini list view, jadi kita gunakan list view yang polos. Lalu kita ambil DB grid di data control, list view di sini gunanya nanti untuk menampilkan data sementara. Setelah kita klik browse dari Excel, itu nanti akan ditampilkan di list view. Setelah tampil di list view datanya, maka kita akan kirim atau simpan ke database dengan bukti nanti apakah sudah tersimpan di database, maka dia akan masuk di DB grid ini. Itu ya cara kerjanya. Oke, sekarang kita ambil komponen connectionnya. Kita ambil adu connection di menu adu DBGo. Kemudian satu buah adu query. Kemudian menu dialog, satu buah menu dialog. Ada di dialog ya. Pendialog. Selanjutnya adu query data source. Kita ambil data source. Di data access. Oke, sekarang kita proses connection. Login from kita false, lalu kita ke adu query nya. Name nya kita ubah menjadi penduduk, lalu di SQL nya penduduk atau nama tabelnya. Lalu aktifnya kita true. Selanjutnya di data source nya kita pilih penduduk, lalu di DB grid nya kita pilih data source nya data source 1. Oke, sini koneksinya sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita ke proses codingnya. Namun sebelum kita ke proses coding, kita simpan dulu filenya, aplikasinya. Kita save all ya. Kita isi dulu coding keluarnya. Nah, selanjutnya kita ke proses pengkodingan. Langkah yang awal di sini kita ikuti untuk coding program. Yang pertama itu adalah pengaturan list view. Pada view style ubah menjadi VS report. Ini pada list view-nya kita klik, lalu di sini kita cari view style. Nah, view style ini kita
kita ubah menjadi VS Report. Oke. Selanjutnya untuk di menu uses, kopikan coding berikut di bagian uses. Ya, ini kita copy lalu kita ke DLP, kita ke kode sini, lalu kita tarik di paling atas. Di sini ada uses ini ya, komponen-komponen penting uses, lalu kita letakkan di bagian paling bawah ini, kita kasih koma, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini, com obj ya. Kemudian selanjutnya coding prosedur ya, kita akan membuat prosedur. Nah, prosedurnya ini kita copy coding prosedurnya, kita ke DLP, kita letakkan di bawah public yang pertama ya, kita enter lalu kita taruh di sini. Selanjutnya prosedurnya sudah, lalu kita akan membuat prosedur dengan cara tekan di keyboard Ctrl kemudian Shift bersamaan kemudian ditambah huruf C. Ya, maka di sini kita selesai untuk membuat prosedur baca Excel dan prosedur connection ya. Oke, sekarang kita isi variabelnya, coding variabel. Ini kita copy, kita letakkan di variabel di sini ya, kita letakkan di sini. Oke, ini coding variabelnya. Selanjutnya kita ke coding prosedur baca Excel ya, di sini ya, coding di sini ya. Nah, coding di sini, kita kopikan, codingnya cukup banyak. Nah, oke, di sini. Kemudian kita letakkan di sini, tempel di sini. Kemudian beginnya ini kita hapus ya, karena dia sebuah variabel. Beginnya akan berpindah ke sini. Jadi ini variabelnya ya. Oke, kita rapikan. Mohon urutannya jangan sampai terlewat ya untuk meletakkan codingnya, karena bisa jadi nanti dia tidak jalan. Oke, sini sampai sini. Kemudian kita letakkan kursornya di sini ya, di bawah create oleh objek ini, kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita tekan Ctrl spasi. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul ini baru kita enter ya. Ini berhubungan dengan komop ya yang ada di uses tadi. Nah, di sini kalau ini lupa kita kopikan di sini, maka di sini dia tidak terdeteksi ya, atau error. Makanya nanti kalau dia memiliki error di barisan ini, berarti com obj-nya ini dia lupa untuk meletakkannya. Oke, selanjutnya kita running dulu apakah masih error ya. Kita running dulu, kita simpan dulu lalu kita running. Oke, tidak error. Lanjut saja, kita ke codingnya. Coding yang selanjutnya adalah isi prosedur connection. Ini codingnya ini saja, cukup pendek. Kita ke prosedur connection di sini ya, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita ke coding tombol browse ya. Ini kita browse, kita kopikan di sini codingnya. Kita klik 2 kali tombol browse, lalu kita tempel di sini. Di sini kita
kita buang beginnya karena di sini ada variabelnya. Beginnya akan berubah di sini. Oke. Lalu kita ke coding tombol bersih list view. Ini kita copy. Lalu kita ke tombol bersih atau hapus list view. Oke. Kita tempel di sini. List view-nya ini tergantung di sini list view-nya list view berapa yang digunakan. Ini list view 1, kalau rekan-rekan bukan list view 1 maka coding di sininya disesuaikan list view berapa gitu ya. Oke, kita ke coding selanjutnya. Coding tombol simpan ke database ya, kita di sini coding simpan ke database. Ini cukup banyak. Mudah-mudahan nggak error ini. Asalkan ikuti langkah-langkahnya dari awal ya. Kita klik 2 kali simpan ke database. Oke, kita tarik ke atas, kita hapus beginnya karena di sini ada variabel. Oke, boleh kita rapikan ya. Boleh juga tidak, karena coding Delphi ini akan tetap berjalan walaupun dia posisi tidak rapih ya. Namun kerapihan ini gunanya adalah untuk mendeteksi kesalahan ya. Oke. Di sini ada yang merah, penduduk form. Di sini masih ada yang merah ini, jadi ini kita hapus saja karena ini sudah ada di sini ya. Kita hapus saja di sini. Oke. Nah, ini codingnya sampai di sini. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita ke coding tombol hapus database atau kosongkan database ya. Ini kita copy, kemudian kita ke tombol kosongkan database. Oke, ini kita hapus form 10-nya. Oke. Selanjutnya kita ke form activate. Kita copy nih. Kita ke Delphi, kita ke design, lalu kita ke form 1 di atas ini, lalu kita event, kemudian cari on activate. Oke, ini masih ada error. Kalau kita klik 2 kali di activate ini error, berarti ada coding di sini yang masih salah. Jadi kita running dulu supaya ketemu di mana salahnya ya. Lalu kita klik OK, maka di sini akan n-nya kurang 1 ya di sini ya. Oke, karena di sini ada begin. Kita running lagi. Klik OK lagi. Nah, ini kita hapus saja karena yang waktu kita klik 2 kali di form aktif yang gagal tadi. Kita running. Nah, kalau sudah benar seperti ini, baru kita akan isi coding form activate di sini ya. Masih error, kita running lagi. Kita sambil belajar mencari error. Oke, di sini berpindah. Jadi kita ini terhapus otomatis.
Oke, ini kita hapus ya. Oke, kita running dulu. Oke, ini kita hapus lagi yang form aktif yang gagal tadi. Lalu kita running lagi. Kita yes, oke. Nah, setelah itu nanti baru kita klik 2 kali di form aktif. Itu jika kawan-kawan tidak menemui masalah yang seperti ini nggak apa-apa, berarti langsung saja ya. Di sini ya. Oke. Lalu kita tempel di sini. Ini adalah form aktif, ini coding refresh ya. Oke, selanjutnya kita ke coding form close ya. Pilih form ya, form 1, kemudian lalu pilih event, lalu dipilih on close, dan ini coding berikutnya ya. Ini codingnya ya. Kita pilih on close. Di sini kita klik form 1 di sini, lalu event, lalu kita cari di sini on close. Kita klik 2 kali. Oke, kita tempel di sini action free ya. Oke. Selanjutnya sudah tidak ada lagi codingnya. Nah, sekarang kita akan dijalankan dulu hasilnya ya. Oke, kita simpan dulu, lalu kita running. Nah, sekarang kita akan langsung eksekusi. Kita pilih file Excel-nya di browse ini. Kita cari file Excel yang ada di komputer ya. Kita cari yang sudah kita siapkan tadi. Oke, di sini ada file Excel-nya. Kita klik open. Maka nanti dia akan tampil di list view ini. Kita tunggu beberapa detik. Oke, data semua berhasil ditampilkan di list view. Nah, nanti ini ada tombol hapus list view, berarti untuk membersihkan ini. Misalnya kita salah memilih file Excel ya, kita bersihkan seperti ini. Nah, baru kita ambil lagi bisa ya. Oke, 10 data. Lalu kita klik simpan ke database. Apakah codingnya tadi sudah benar? Kalau dia benar, berarti nanti langsung masuk ke sini ya. Kita klik sini. Nah, data berhasil dipindahkan. Ya, di sini sudah pindah ke database. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini database sudah tersimpan. File Excel sudah tersimpan di database. Lalu di sini ada kosongkan database secara serentak ya. Kita klik saja di sini, nanti dia akan mengosongkan secara serentak. Kalau jumlah datanya lebih dari 10 maka atau lebih dari 100, maka kita bisa klik kosongkan database ini secara berkali-kali ya sampai dia selesai, karena sekali kosongkan ini kelipatan daripada jumlah total. Misalnya 100, berarti kita harus klik tombolnya ini sebanyak 5 kali baru dia terhapus semua ya. Oke, ini berhasil untuk tutorialnya. Semoga dapat dipraktekkan di Delphi-nya masing-masing dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengeklik tombol like-nya, kemudian subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.